Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Apriana SP Nigerans dari SMK Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang adalah bapak pendidikan kita memiliki banyak sekali filosofis pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Saya refleksikannya sebagai guru, saya harus mampu menuntun anak-anak saya dalam pembelajaran di kelas. Saya harus mampu membimbing mereka sehingga mereka boleh tumbuh menjadi pribadi yang mampu menunjukkan segala kekuatan, segala potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan 3 semboyan beliau yang terkenal, Ingar Sosung Telodo, di depan memberikan contoh, Ingma Dia Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Saya sebagai guru merefleksikannya, saya harus mampu memberikan contoh kepada anak murid saya. Saya harus mampu memberikan semangat dan dorongan kepada mereka, terlebih ketika mereka mengalami kendala dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya selalu berpikir di kelas itu yang terpenting bagaimana materi tersampaikan kepada murid tanpa melihat apakah mereka mau melalui pembelajaran itu dengan menyenangkan atau tidak. Istilahnya kejar materi. Asalkan materi selesai, tuntutan kurikulum pun terpenuhi. Apa akibatnya? Yang terjadi ketika saya berpikir demikian, di kelas yang lebih banyak berbicara adalah saya dibanding murid saya. Saya menciptakan pembelajaran yang tidak terpusat pada murid. Karena apa? Karena saya lebih banyak berbicara dibanding murid saya. Murid saya pun mengerjakan tugas sesuai kemauan saya. Mereka tidak mengerjakan tugas sesuai dengan hasil pemikiran mereka. Mereka tidak mengerjakan tugas-tugas di kelas sesuai dengan pendapat dan rekonstruksi pengetahuan mereka. Pembelajaran di kelas akhirnya terkesan begitu membosankan bagi murid saya. Mereka seperti tidak bahagia, mereka cepat letih, cepat mengalami kebosanan ketika berada di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah semua murid saya terlahir sebagai kertas buram. Tugas kita gurulah menebalkan bagian yang baik dari kertas buram tersebut. Murid tidak terlahir sebagai kertas kosong yang boleh kita tulis dengan apa saja. Mereka lahir sebagai kertas yang buram. Tugas kita gurulah menebalkan laku baik mereka. Tugas gurulah memberikan contoh bagi mereka, memotivasi dan mendorong mereka agar mereka boleh mencapai kodratnya dengan bahagia tanpa merasa tertekan. Guru bertugas menuntun pembelajaran sehingga murid terlibat aktif. Murid mencapai merdeka belajar dengan tidak melupakan budi pekerti yang luhur. Tentunya itu menjadi semua tugas guru. Kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang melibatkan keaktifan semua murid kita. Dengan memilih metode yang tepat, kita harus membiarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan pikiran
kreativitas inovatif mereka sendiri. Mereka boleh mengungkapkan pendapat mereka, mereka boleh mengungkapkan kesimpulan mereka tanpa melupakan nilai etika dan kesopanan. Penerapannya di kelas, setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memberikan murid lebih banyak kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi dengan bahagia. Saya juga mengurangi bicara saya menjadi fasilitator sehingga murid saya mampu merekonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya. Saya juga menciptakan selingan berupa ice breaking dengan tujuan murid tetap bahagia dan menjalankan pembelajaran. Dan benar, dengan menerapkan ice breaking, terlihat wajah-wajah mereka sangat bahagia. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari saya. Sekian dan terima kasih.